Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Gresik, Bapak Ibu Dewan Guru, dan anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat mengikuti pengajian Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam tetap kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, pembimbing kita, dan harapan satu-satunya bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa semuanya, di sini saya akan menyampaikan sebuah ayat Allah dalam surat Al-Baqarah 155 yang keterkaitannya dengan kehidupan kita di saat ini. Kita mengalami atau kita hidup di tengah-tengah wabah mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang belum tuntas 100%. Apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan serta apa yang kita saksikan pada saat-saat ini dan saat-saat sebelumnya sesungguhnya sudah tergambar dalam Al-Quran. Jauh Allah menciptakan bumi dan langit, Allah sudah punya Al-Quran di sana. Jauh sebelum Allah menciptakan umat Muhammad, Allah sudah mempunyai Al-Quran di sana. Jauh dari tahun 2019 yang dimana mulai dari tahun itu muncul apa yang dinamakan dengan wabah corona. Sebenarnya kita sebagai orang Islam sudah mendapatkan pesan dari Allah. Kita sudah mendapatkan pedoman. Kita bisa berpijak dari Al-Quran itu, sehingga kita tidak seperti orang-orang yang ghairul Islam, orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman. Coba Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf walanabluwannakum bisyai'in. Saya akan memberikan satu cobaan kepada kalian. Aku akan memberikan cobaan, benar-benar akan aku coba kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Oh, ternyata sesuatu ada. Yang kita rasakan di tengah-tengah kita sekarang adalah pandemi corona. Ada pandemi muncul, minal khaufi, cobaan, isi daripada sesuatu itu minal khaufi. Tidak ada orang yang tidak gentar hatinya memandang, melihat, mendengar. Memandang ada keluarga yang terkena penyakit, melihat kesana sini ada ambulan timur barat
Utamanya pada saat kita saksikan pada saat Juni Juli 2021 di sana sekian banyak korban manusia yang diambil oleh Allah dengan wabah corona. Ini sudah masuk dalam bingkai walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Bingkai ujian yang datang dari Allah. Setelah rasa khauf walju, apa yang terjadi dengan ujian ini? Adanya corona, kelaparan. Yang bekerja di pabrik tidak buka pabriknya, tidak bekerja mereka. Yang bekerja di pasar, orang ke pasar dibatasi jumlahnya, sehingga mestinya bisa ke pasar 100% tinggal 50 dan 70%. Akhirnya apa? Imbasnya adalah walju, rasa lapar. Mengapa lapar? Karena penghasilan berkurang. Tidak dagangnya, tidak petaninya, atau bisnis usaha yang lain, semuanya berkurang, yang mengakibatkan alju, rasa kelaparan. Nah, ini isi atau kandungan daripada ujian yang diberikan oleh Allah. Wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta karena penghasilan berkurang, maka yang dikumpulkannya pun berkurang. Sehingga kalau kita bisa mengalih bahasakan sekian banyak manusia yang sambat, mengeluh, kok begini dengan adanya corona, dengan adanya wabah ini. Wal anfusi, setelah kekurangan harta, jiwanya dikurangi sekian ratus, bahkan sekian ribu dan sekian puluh ribu, bahkan sekian ratus jiwa yang meninggal saat itu. Ini pemandangan, ini pengalaman, ini kenyataan, ini perwujudan daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wal anfusi, jiwa, pengurangan jiwa sekian banyak. Ada satu kabupaten 68 orang sehari meninggal saat itu. Anfus, jiwa. Wasamarot, buah-buahan, karena bekerjanya berkurang. Akhirnya hasilnya pun jelas berkurang. Kalau sudah begitu, apa katanya Allah? Penutup pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira pada mereka orang yang sabar menghadapi ujianku. Kalau sekarang ya yang berupa corona itu, yang berupa wabah itu. Di sini bulan Ramadan dibarengi dengan bulan Ramadan, dibarengi dengan corona. Ada puasa, ada tarawih, dan ada ibadah-ibadah yang lain. Lalu bagaimana dengan orang Islam? Islam yang benar-benar Islam, katanya Allah, wa basyiris sabirin, masukkah kita dalam wilayah itu? Maka pada ayat berikutnya Allah memberikan kesimpulan. Siapa mereka? Orang-orang yang disebut orang yang sabar itu, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang disebut orang-orang yang bersabar, orang yang membetah-betahkan jiwanya, dirinya, mentalnya, hatinya, artinya tetap berbakti dan mengabdi kepada Allah dengan kondisi apapun dan bagaimanapun, maka mereka adalah yang bersandar pada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Sudah, ini karepnya Gusti Allah kayak gini. Karepnya Gusti Allah dicoba, diuji. Ya monggo, memangnya kehidupan di dunia ini memang kehidupan itu ujian. Yang mana yang paling baik, maka dialah yang berhasil. Yang mana yang paling baik, maka dialah yang akan lulus.
siapa yang tidak sanggup, siapa yang tidak kuat untuk menghadapi ujian-ujian itu, maka mereka akan tumbang. Maka janji Allah di sana hanya dua. Kamu yang berhasil dan akan mendapatkan tempat yang mulia, yaitu surga Allah. Dan kamu yang tidak berhasil, tidak mampu menahan sakit akan ujian-ujian yang datang dari Allah, maka kamu akan tumbang dan kamu akan ditempatkan oleh Allah ke neraka. Hanya itu jawaban Allah. Dan mudah-mudahan kita dengan adanya ujian yang berupa apapun, terutama yang tengah kita alami ini adalah pandemi corona, maka kita bersabar terhadapnya dan terhadap segala ujian-ujian yang lain. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini adalah ujian bagi kita semua sebagai manusia, mana yang baik, mana yang tahan uji, mana yang guncang hatinya sehingga runtuh keimanan dan keislaman mereka. Maka inilah yang satu-satunya yang dinilai oleh Allah, sehingga kita akan mendapatkan nilai dan tempat di sisi Allah sesuai dengan ukuran keimanan dan kesabaran kita masing-masing. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah keimanan dan kesabaran kita terhadap Allah, keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap Rasul, dan kesabaran terhadap segala ujian dan tantangan yang kita hadapi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.